Pagi itu saya kehilangan uang 1 juta rupiah. Dan uang itu adalah uang milik orang lain yang pernah saya pinjam. Dan hari itu saya sudah berjanji bahwa akan mengembalikannya. Otomatis saya kaget, saya stres saat saya tahu uang itu pagi-pagi mendadak nggak ada. Akhirnya kepada siapa lagi saya harus bertanya selain kepada istri saya. Rasanya tadi saya taruh di tas kamu, kata saya seperti itu. Istri saya tidak terima ya, karena dia tidak pernah merasa diamanahi memegang uang itu. Tapi rasa-rasanya saya memang pernah naruh di tempat itu. Tapi dia tetap kekeh tidak mau mengaku, dan saya juga bingung di mana gitu kalau bukan di tas. Akhirnya kami cari berdua di beberapa tempat, di lemari pakaian dan lain-lain, sampai acak-acakan lah. Dan uang itu tidak ketemu juga. Karena saking pusingnya ditunggu oleh orang itu, otomatis hari itu saya harus mencari pengganti uang itu. Pinjam lagi kepada orang lain ya, menggali lubang tutup lubang. Karena nggak mungkin membatalkan janji, karena itu jauh lebih mahal ketimbang harus pinjam lagi kepada orang lain. Saya tidak mau mengecewakan orang itu. Lalu kami naik motor menuju ke kediaman orang itu. Di tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu yang teng aja di kepala saya, suruh berhenti. Saya berhenti ya di depan sebuah sekolah. Mendadak saya memegang kantong celana belakang saya. Saya kaget, ternyata uangnya ada di situ, di amplop. Akhirnya ya tentu saya digampar sama istri ya, karena sudah menuduh dia kalau uang itu ada di tas dia. Di situ kami tertawa, di situ juga kami bahagia. Hikmahnya dari cerita ini adalah yang pertama, jangan langsung berprasangka buruk kepada orang lain. Siapa tahu keburukan itu ternyata ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah jangan membiasakan sesuatu diletakkan pada tempat yang tidak semestinya. Kalau kita biasa naruh kunci di atas lemari, ya tentu kita menaruhnya di situ terus kan. Sama halnya seperti saya menaruh uang atau dompet, saya jarang sekali menaruh di kantong belakang. Biasanya saya taruh di tas gitu, karena sangat mengganggu ya taruh di kantong belakang. Yang ketiga adalah ada kebahagiaan setelah datangnya kesulitan. Bahkan kebahagiaan ini 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Padahal setelah uang itu saya temukan, nominalnya masih sama kok, 1 juta, bukan 10 juta atau 100 juta ya kan. Tapi kebahagiaannya yang bertambah gitu kan. Rasa syukurnya yang bertambah. Setelah datangnya kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Setelah datangnya kesulitan, pasti akan ada kemudahan dan kebahagiaannya. Jangan pernah menyesali sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang sepertinya mengecewakan dan mengsedihkan, kata anak zaman sekarang itu. Jangan-jangan itu adalah suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dengan caranya seperti itu. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.